Selamat pagi, bro. Jess. Sorry ya, bro. Ya, hari ini saya mendapat pertanyaan karena salah satu konten saya yang membahas kamu minum satu obat, maka satu itu akan jadi 19. Ya, kenapa sih saya selalu bilang bahwa kamu mau menjadikan obat menjadi makananmu atau kamu mau menjadikan makananmu menjadi obat? Itu pilihan loh, Jess, beneran, itu pilihan loh. Bukan keharusan, tapi itu pilihan. Kamu tidak bisa mengharuskan apapun dalam dunia ini. Ke siapapun, kamu tidak bisa mengharuskan. Kamu hanya bisa menunjukkan kebenaran. Dan kebenaran itulah nanti yang akan memerdekakanmu. Kalau tidak mau terima, ya tidak apa-apa. Itu kan hak. Ya, kamu setiap manusia itu punya hak untuk menolak dan menerima. Itulah sebabnya ketika manusia diciptakan oleh Sang Pencipta, maka manusia mendapat dua pilihan. Segala buah dalam taman ini boleh kamu makan. Segala pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Tetapi tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, kamu jangan makan buahnya. Itu manusia dikasih pilihan. Dia boleh melakukan dan dia boleh juga tidak melakukan. Ternyata Hawa memulai untuk melakukan. Dia memakan buah yang tidak boleh dimakan itu. Sehingga dia membawa dosa turun ke dalam diri manusia sehingga manusia dibuang. Nah, hal-hal seperti ini kan ada dalam diri kita. Ya, ada dalam diri kita di mana manusia ini memiliki satu keputusan yang harus dilakukan oleh setiap manusia itu masing-masing untuk dia berkata ya atau dia berkata tidak untuk dirinya. Sama seperti ketika saya bilang, kamu mau menjadikan obat menjadi makananmu atau kamu mau menjadikan makananmu menjadi obat. Itu semua pilihan. Dan yang bisa memutuskan itu ya apa tidak hanya kamu, bukan saya, bukan dia, bukan mereka. Nah, kenapa lebih baik makanan daripada OBAT? Saya seringkali bilang, saya mengatakan ke dirimu ya, dalam beberapa konten-konten saya kan jelas banget itu. Kalau kamu mendengarkannya sampai habis ya. Kalau enggak kan kamu cuman scroll aja yang enggak ada gunanya. Tubuh itu tidak butuh obat. Tubuh butuh nutrisi. Kalau kamu menutrisi tubuhmu, kamu sehat. Ya. Kalau kamu mengobati tubuhmu, maka satu bagian itu terobati, bagian yang lain menghantam. Kemarin kalau kamu membaca atau mendengarkan konten saya, ketika kamu bermasalah dengan kolesterol, padahal kolesterol tidak pernah bermasalah, yang menjadi masalah adalah diagnosanya, ya, karena tubuhmu itu menciptakan kolesterolnya. Nah, kemudian ketika kamu memusuhin kolesterol dengan cara menstatin kolesterolmu, maka kamu sedang membuat kolesterolmu turun. Nah, kamu bahagia dengan kolesterol turun. Tapi apa yang terjadi ketika kamu membuat kolesterolmu turun itu, livermu dihantam. Nah, itu hal-hal yang perlu kamu pahami betul bagaimana cara obat itu bekerja. Sehingga kenapa saya bilang kamu menutrisi tubuhmu atau kamu mengobati tubuhmu. Yang terbaik pasti menutrisi. Kayak saya lakukan. Nih bangun tidur minum racikan macin. Ini udah malam ini, udah mau tengah malam ini, Jess. Saya malah bisa dibilang hampir hari-hari saya nggak pernah minum air putih. Ada minum air putih tapi selalu dicampurkan dengan racikan macin. Karena racikan macin itu nutrisi sehingga tubuh saya ternutrisi dengan baik. Dan itu yang membuat saya berhenti obat, ya. 8 sampai 19 jenis obat yang pernah saya konsumsi semuanya sudah berhenti total. Itu yang membuat saya memilih untuk menutrisi tubuh saya. Sehingga hari ini kalau kamu tanya saya menutrisi tubuh saya bukan hanya dengan racikan macin, tapi juga dengan suplemen. Saya minum liposomal glutathione, saya minum probiotik, saya minum D3K2, saya minum MCT oil, saya minum royal jelly, saya minum propolis. Kalau saya punya duit, saya beli semuanya. Saya makan setiap pagi. Tapi kalau lagi tidak butuh, saya hanya memilih untuk dibagi-bagi, minum liposomal glutathione, minum probiotik. Jadi mana yang saya ada saya makan, yang tidak ada saya enggak cari. Nah, itu cara yang saya lakukan dalam membangun atau membackup kesehatan saya, Jess. Nah,
Kalau bicara masalah OBAT ya, kenapa saya anti dengan OBAT? Ingat baik-baik loh, OBAT itu punya sifat dia ngeblok, punya sifat seperti itu. Sehingga satu pihak, satu organ bisa disembuhkan, bukan disembuhkan sebetulnya, dimatikan rasanya, tapi akibat efeknya akan kena ke organ yang lain. Contoh yang tadi saya katakan, kolesterol akan diturunkan tapi kena ke liver. Nah, ketika liver diobati maka akan kena ke ginjal. Ke ginjal diobati maka kena ke jantung. Nah, itu seperti itu, kayak lingkaran setan. Kenapa? Karena sifat dari obat itu adalah memblok. Yang diblok adalah ada satu yang kamu harus pahami betul ya. Di dalam tubuh kita itu ada yang namanya asam, ya. Makanya kenapa kamu kalau bermasalah dengan pencernaan kamu, yang diblok asamnya, asam lambungnya yang kena. Sehingga asam lambung yang kena, yang diobati, kamu tidak berasa tentang asam lambungmu, dan lama-lama kamu akan terformasi dengan gila-gilaan, ya. Pertama dikasih dengan yang namanya prasol itu. Nah, kemudian ketika udah kena sama prasol, maka kamu kena yang lain-lain lagi. Nah, itu resiko dan bahayanya di situ, Jess. Nah, sifat obat itu ngeblok, dia blok. Nah, yang diblok apa? Yang diblok adalah asam lemak. Asam lemak tak jenuh. Asam lemak esensial, omega 6 dengan atom-atom yang ada di dalam tubuhmu diblok. Ya, atom-atom karbonnya itu. Bahkan ada 4 ikatan ganda yang dalam biosintesis prostaglandinnya kena, tromboksonnya dihantam, dan leukotrinnya kena, serta itu akan menghantam kepada kestabilan membran di dalam tubuh kita, membran sel-sel di dalam tubuh kita. Sehingga yang harusnya tubuh bisa menyerap oksigen, yang harusnya tubuh bisa menyerap serotonin, maka yang harusnya tubuh bisa menyerap protein dengan baik untuk sel-selnya makan kenyang, itu kena blok. Karena apa? Yaitu OBAT itu. Karena memang sifatnya untuk menghindarkan kamu merasakan sakit itu. Tapi beda kalau kamu benar-benar menutrisi tubuhmu. Karena memang sel-sel tubuhmu itu membutuhkan oksigenisasi. Tubuhmu membutuhkan yang namanya serotonin itu. Tubuhmu membutuhkan yang namanya protein. Tubuhmu membutuhkan yang namanya asam lemak tak jenuh. Asam lemak itu sendiri omega 3, omega 6. Ya, itu tubuhmu membutuhkan itu. Nah, kalau kamu menutrisi, itu akan terpenuhi dalam tubuhmu, sehingga tubuhmu menjadi sehat. Nah, kenapa ada satu kekuatan dalam diri setiap orang yang disebut sebagai salutogenesis, di mana tubuh memiliki kemampuan menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, ketika nutrisi yang dibutuhkan tubuhmu terpenuhi, caranya ya kamu harus menutrisi tubuhmu. Caranya yang paling simpel, ya kembali lagi minum racikan macin, minum suplemen. Dan kalau mau lebih hebat lagi, tidak sarapan, tidak makan malam. Dan terbaik lagi, makananmu harus yang berhubungan dengan telur, ikan, daging, seafood. Kemudian skip yang namanya tepung, skip yang namanya gula, skip yang namanya gorengan, skip yang namanya nasi. Kenapa ya? Karena telur, ikan, daging, seafood yang kamu sudah masak, itu sudah mengandung tadi yang kamu skip itu. Ya, telur yang kamu masak sudah ada karbonya. Telur yang kamu masak sudah ada glukosanya. Telur yang kamu masak sudah ada sakrosanya. Telur yang kamu masak sudah ada fruktosanya. Sehingga tidak perlu dimakan pakai nasi, tepung yang lain, gorengan yang lain. Karena itu sudah mengandung semuanya. Demikian juga dengan daging, seafood, ikan. Yang kamu masak sudah mengandung semuanya itu. Sehingga kalau kamu mengerti apa yang saya katakan ini, maka kamu menakar, menimbang apa yang harus kamu makan di luar suplemen yang kamu makan setiap harinya, di luar minuman yang saya suggest, minuman racikan macin itu. Ya, kayak contoh kayak hari ini saya berada di dalam jalur liburan, jalur main-main, jalur happy-happy. Ya, dari kemarin saya bilang saya berangkat dari Jakarta itu sebelumnya makan gado-gado siang hari dan tidak makan dalam waktu 24 jam, dan kemudian sampai di Solo, di Karanganyar, saya makan tongseng, sate 15 berdua sama istri saya. Dan kemudian tidak makan sampai ke Jogja, dan kemudian di Jogja pagi hari tadi baru makan. Saya pagi tadi makan telur, kemudian siang tadi makan
kepiting, ada udang,